Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Laporan Perubahan Modal. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Zidan, NIM 2021008141. Husaini Yahya, Ida Hadikoto Laili, Tito Aji Mileniawan. Apa sih laporan perubahan modal? Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan untuk menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih dan kekayaan selama periode tertentu. Hampir semua perusahaan akan membuat laporan ini, karena di laporan ini memiliki struktur kepemilikan yang cukup kompleks. Laporan perubahan modal merupakan salah satu jenis laporan keuangan yang menginformasikan modal yang dimiliki oleh perusahaan dan berisi hal-hal apa saja yang menyebabkan modal tersebut berubah, baik bertambah maupun berkurang. Terus, mengapa perubahan modal bisa terjadi? Yang pertama, adanya kenaikan sektor modal, baik dari laba maupun dari tambahan investasi dari pemilik perusahaan. Yang kedua, adanya pengurangan atau penurunan aktiva tetap. Yang ketiga, adanya penambahan hutang jangka panjang. Yang keempat, perusahaan menderita kerugian, sehingga kerugian tersebut akan mengurangi modal kerja. Yang kelima, adanya pembentukan dana atau pemisahan aktiva lancar untuk tujuan-tujuan tertentu dalam jangka panjang. Yang keenam, adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap, sehingga akan mengurangi modal kerja. Yang ketujuh, pengambilan uang atau barang yang dilakukan oleh pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadi. Perubahan modal bukanlah hal yang selalu buruk untuk perusahaan. Terkadang perusahaan memerlukan perubahan modal agar tetap bisa beroperasi sesuai kebutuhan perusahaan. Selama keputusan perubahan modal memiliki alasan yang jelas dan kuat, pastinya keputusan tersebut bisa menjadi keputusan yang terbaik untuk perusahaan. Apa saja sih unsur perubahan modal? Yang pertama itu adalah laba neto yang disebut juga dengan laba bersih, yaitu penghasilan bersih yang diperoleh oleh perusahaan baik dari usaha pokok maupun usaha di luar usaha pokok perusahaan selama satu periode setelah dikurangi pajak penghasilan. Yang kedua ada laba tidak dibagi. Laba ini merupakan sebagian laba atau seluruh laba yang diperoleh perusahaan. Laba tidak dibagi ini bisa digunakan oleh perusahaan sebagai modal atau sebagai tambahan modal perusahaan. Selanjutnya ada dividen. Dividen ini merupakan pembagian laba kepada tiap pemegang saham berdasarkan banyak saham yang dimiliki. Selanjutnya, yang terakhir ada laba tidak dibagi per akhir periode akuntansi. Pada poin pertama, laba tidak dibagi di awal periode akuntansi, sedangkan poin ini laba tidak dibagi di akhir periode akuntansi. Pada dasarnya pengertiannya sama, hanya saja periode yang sedikit berbeda. Selanjutnya, apa sih tujuan dari perubahan modal itu? Yang pertama itu untuk dapat mendokumentasikan aktivitas-aktivitas transaksi pembiayaan serta investasi dan juga dana yang telah dihasilkan oleh perusahaan tersebut selama kurun waktu atau periode yang bersangkutan. Dan yang kedua, laporan keuangan perubahan modal ini juga dapat untuk melengkapi pengungkapan perusahaan dari modal kerja yang terjadi di perusahaan dan periode akuntansi yang bersangkutan. Komponen dalam laporan perubahan modal. Ada beberapa hal yang terdapat di dalam laporan perubahan modal, yaitu yang pertama modal awal.
Modal awal yaitu saldo pada awal periode pelaporan komparatif sebagaimana tercermin dalam laporan posisi keuangan periode sebelumnya. 2. Modal investasi pemilik, yaitu jumlah modal yang berasal dari pemilik sepanjang satu periode akuntansi. 3. Perolehan laba atau rugi, yaitu laba bersih ataupun rugi bersih perusahaan sepanjang satu periode akuntansi. 4. Pengambilan pribadi, yaitu pengambilan uang untuk kepentingan pribadi oleh pemilik perusahaan sepanjang satu periode akuntansi. 5. Modal akhir, yaitu modal yang didapat pada akhir tahun. 6. Laba bersih yang terkandung pada laporan perubahan modal harus sama dengan jumlah laba bersih yang didapat pada laporan laba atau rugi. Pengaruh perubahan kebijakan akuntansi. Penyesuaian diperlukan pada cadangan pemegang saham di awal periode pelapor komparatif untuk menyajikan ekuitas awal ke jumlah yang ditentukan pada kebijakan akuntansi baru. Pengaruh koreksi kesalahan periode sebelumnya. Efek koreksi kesalahan periode sebelumnya harus disajikan secara terpisah sebagai bentuk penyesuaian. Selanjutnya, saldo yang disajikan kembali. Ekuitas yang dapat diberikan kepada pemegang saham pada awal periode komparatif setelah penyesuaian sehubung dengan perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan periode sebelumnya. Dividen. Pembayaran dividen yang dikeluarkan atau diumumkan setelah periode tersebut harus dikurangkan dari ekuitas pemegang saham. Perubahan dalam cadangan revaluasi. Keuntungan dan kerugian revaluasi yang diakui selama periode tersebut harus disajikan. Langkah-langkah penyusunan laporan perubahan modal. Yang pertama, meletakkan modal awal pada posisi teratas pada laporan. Modal awal ini bisa diambil dari neraca saldo setelah penutupan periode sebelumnya ataupun bisa juga diambil dari neraca revaluasi. Keuntungan dan kerugian revaluasi yang diakui selama periode tersebut harus disajikan. Langkah-langkah penyusunan laporan perubahan modal. Yang pertama, meletakkan modal awal pada posisi teratas pada laporan. Modal awal ini bisa diambil dari neraca saldo setelah penutupan periode sebelumnya ataupun bisa juga diambil dari neraca lajur bagian neraca saldo sebelum penyesuaian. Yang kedua selanjutnya adalah menentukan laba atau rugi bersih pada periode tersebut. Laba atau rugi bersih tersebut bisa diambil dari selisih kolom debit atau kredit di bagian laba atau rugi pada neraca terlajur, atau bisa juga diambil dan hasil akhir laporan laba rugi komprehensif periode tersebut. 3. Selanjutnya menentukan penarikan. Penarikan yang disajikan ini juga bisa diambil dari neraca lajur bagian neraca kolom debit. Yang terakhir, menghitung modal akhir berdasarkan data yang sudah didapatkan tersebut. Format laporan perubahan modal. CV Pemuda Mandiri, laporan perubahan modal per 31 Desember 2013. Modal awal 1 Januari 2013 ialah 56 juta. Laba bersih 10 juta. Pref 2.500.000. Penambahan modal 7.500.000. Modal akhir 31 Desember 2013 63.500.000. Kesimpulan, laporan perubahan modal atau ekuitas adalah laporan keuangan yang dihasilkan perubahan untuk menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih dan kekayaan selama periode tertentu. Laporan perubahan modal membantu pengguna laporan keuangan untuk
kasih faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam ekuitas pemilik selama periode akuntansi. Laporan perubahan modal bersifat mini karena mampu mengarahkan perusahaan dalam menentukan arah kebijakan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di kawan-kawan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.